Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Intan dalam materi adab di kelas 5. Baik anak-anak, sebelum memulai materi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Ustazah akan memimpin doa dari sini, silakan anak-anak ikuti dari rumah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang keutamaan istinja dengan adab. Yang pertama, tentang keutamaan istinja. Yang kedua, cara membersihkan istinja. Yang ketiga, tata cara istinja saat sakit. Yang keempat, tata cara istinja saat dalam perjalanan. Dan yang kelima, hal-hal yang dilakukan setelah buang hajat. Yang pertama adalah keutamaan istinja. Istinja dapat membersihkan dan menghilangkan najis jika dilakukan sesuai dengan adab Nabi. Seperti yang kita ketahui bahwa najis ada 3 macamnya. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawasitoh, najis sedang. Yang ketiga adalah najis berat. Tentunya ketiga najis ini memerlukan cara membersihkan yang berbeda-beda. Dan yang kedua, hukum istinja adalah wajib. Wajib artinya jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Karena tanpa istinja seseorang tidak akan sah sholatnya. Istinja adalah perbuatan yang diperintahkan Allah untuk membersihkan tubuh kita dari najis. Istinja dapat menjauhkan diri dari berbagai penyakit pencernaan. Tentunya hal ini merupakan istinja yang benar dan sesuai dengan adab. Cara membersihkan istinja yang pertama yaitu menggunakan tangan kiri dan arahnya dari depan ke belakang ketika beristinja. Ini berlaku bagi laki-laki atau perempuan. Yang kedua, tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Muslim, jangan sampai seseorang dari kalian memegang kemaluannya ketika dia kencing dengan tangan kanannya. Selanjutnya, menjauh dari orang lain ketika sedang buang hajat. Nah, anak-anak, pada zaman Rasulullah itu belum ada toilet tertutup, sehingga beliau ketika hendak buang air kecil atau buang air besar menjauh dari orang lain, dari sahabat-sahabatnya, agar tidak mengganggu kenyamanan sahabat-sahabatnya. Karena kita ketahui ya bahwa baik urin ataupun feses yang dikeluarkan manusia tentunya mengeluarkan bau yang tidak sedap dan dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Namun faktanya yang kita ketahui pada masa modern saat ini pun masih banyak orang yang buang air kecil maupun buang air besar itu sembarangan, ya, tidak sesuai dengan tempat yang disediakan. Nah, contohnya, ketika kita ke terminal, seringkali kita mencium bau yang tidak sedap, seperti bau pesing atau bau bekas air kencing atau kotoran manusia yang lain sebagainya. Itu karena beberapa orang itu tidak buang air pada tempatnya. Tentunya anak-anak, hal ini bukanlah hal yang patut untuk ditiru atau dicontoh. Padahal di tempat-tempat umum sudah banyak disediakan, misalnya toilet umum. Kemudian ketika dalam perjalanan kita bisa terlebih dahulu berhenti di rest area yang menyediakan toilet umum. Nah, diriwayatkan dalam sebuah hadis, karena perbuatan ini termasuk perbuatan yang zalim terhadap orang lain. Kenapa? Karena sudah mengganggu kenyamanan orang lain dari segi kebersihan tempat umum. Nah, di sini ada hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa takutlah kepada doanya orang yang dizolimi, karena doanya orang yang dizolimi dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada penghalangnya sama sekali.
Selanjutnya, tata cara istinja saat sakit. Nah, tentunya kita sebagai manusia pasti pernah merasakan sakit. Nah, lalu bagaimana cara membersihkan diri kita saat sedang sakit? Nah, hukum membersihkannya hanya dengan berwudu ketika akan melakukan sholat saja. Misalnya manula, manusia lanjut usia yang sudah kesulitan untuk membersihkan bekas buang air kecil atau buang air besarnya, tentunya bisa dibantu oleh orang yang masih mampu. Kemudian namun hal tersebut tidak diperkenankan karena tidak boleh menyentuh kemaluan orang lain. Jadi hanya dibantu untuk berwudu saja ketika akan melakukan sholat. Dalam kitab Rad al-Mukhtar, salah satu rujukan utama mazhab Hanafi, disebutkan bahwa seorang laki-laki yang sakit yang tidak punya istri atau budak perempuan tetapi mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, sedangkan dia sendiri tidak mampu untuk wudu, maka anak dan saudaranya itu boleh membantunya berwudu, tetapi tidak boleh membantunya istinja sebab mereka tidak boleh memegang kemaluannya. Nah, istinja itu akan gugur dengan sendirinya kewajibannya dari laki tersebut. Jadi ketika dibantu wudu, istinjanya pun otomatis sudah gugur. Kemudian seseorang perempuan yang sakit yang tidak mempunyai suami, sedang dia tidak mampu untuk berwudu, tetapi dia mempunyai anak perempuan atau saudara perempuan, maka mereka boleh membantunya untuk berwudu dan gugur kewajibannya untuk istinja. Dan sudah jelas bahwa perincian ini juga berlaku bagi orang yang terpotong kedua tangannya. Di sini dimaksudkan misalnya orang yang memiliki disabilitas atau cacat fisik, sebab dia hukumnya dengan orang sakit. Jadi sama hukumnya dengan orang sakit ini. Ibnu Abidin Hasyiyah Rad al-Mukhtar ala Ad-Dur al-Mukhtar. Nah, ini ya, juz 1 halaman 341. Selanjutnya, nah kita seringkali melakukan perjalanan keluar kota atau sedang mudik misalnya. Lalu bagaimana tata cara istinja saat dalam perjalanan? Yang pertama, menjauh dari orang lain. Nah, tadi ya diriwayatkan dalam sebuah hadis, kami pernah bersafar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak buang hajat kecuali pergi ke tempat yang jarang dan menjauh sampai benar-benar hilang dan tidak dilihat oleh manusia. Jadi jauh sekali tempatnya dari orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, tata cara istinja saat dalam perjalanan yang kedua yaitu tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Berdasarkan suatu hadis, jika salah seorang di antara kalian duduk untuk hajatnya, maka janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Namun, menurut Imam Syafi'i, larangan tersebut itu dilakukan jika buang hajatnya di tempat terbuka. Adapun jika di tempat tertutup atau kamar mandi, maka diperbolehkan. Mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari buang hajat di rumah Hafsah, yaitu Baitul Maqdis, dan membelakangi Ka'bah. Hadis riwayat Jamaah. Hal itu juga disebutkan oleh Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar pernah berkata, jika ada yang menutupi engkau dan Ka'bah, maka tidak apa-apa engkau menghadap atau membelakanginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Huzaimah, dan Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Yang ketiga, menghindari suatu lubang. Hal ini dikhawatirkan ada makhluk yang mengganggu. Rasulullah SAW pernah melarang kencing di suatu lubang. Lalu periwayat hadis tersebut ditanya kenapa, dan Rasulullah menjawab karena ia tempat tinggalnya jin dan syaitan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasal, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim.
Lalu yang selanjutnya, disunahkan beristinja dengan menggunakan batu atau air atau sesuatu yang meresap seperti air, yaitu tisu misalnya. Nah, Rasulullah SAW pernah menganjurkan untuk beristinja dengan 3 batu. Jika kondisinya di perjalanan tersebut tidak ada air, boleh menggantinya dengan batu atau tisu, kertas, daun-daunan, dan yang lain sebagainya yang diperkenalkan untuk beristinja. Dan hadis Anas mengatakan bahwa Rasulullah pernah buang air, lalu saya bawakan untuk beliau air dan beliau beristinja dengannya. Hadis riwayat jamaah. Nah, anak-anak, lalu hal-hal apa saja yang dilakukan setelah buang hajat? Ini pastikan dilakukan juga oleh anak-anak di rumah maupun dalam perjalanan. Yang pertama, menyiram tempat yang digunakan untuk buang hajat hingga hilang bau dan warnanya. Yang kedua, memastikan tempat tersebut tidak berbau dan tercium oleh orang lain. Karena tentunya kita ingin dimanapun kita berada itu menyamankan orang lain ya, dan tidak zalim terhadap orang lain. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk proyek adab hari ini silakan buat sebuah poster yang menarik tentang tata cara istinja sesuai adab. Kemudian tambahkan sebuah gambar. Boleh diberi warna sesuai kreativitas, namun tetap memperhatikan etika dan adab dalam pembuatan hasil karyamu ya. Nah, setelah tuntas, kirimkan hasilnya melalui aplikasi Google Classroom dalam bentuk foto. Anak-anak, selamat mengerjakan proyek di rumah dan tetap semangat mengerjakan proyek dari rumah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Insya Allah kita akan bertemu lagi di materi adab berikutnya, masih dengan Ustazah Intan. Kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Sampai bertemu di materi adab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.